Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kami terus dapat menghibur Anda. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja. Meneruskan alur cerita The Ultimate Wantless. Di awal chapter terlihat Xingwang yang bertanya, "Apa yang kau lakukan di rumah pamanku yang kedua?" Namun ketika wanita itu berusaha ingin menjawab pertanyaan Xingwang, tak lama ada seorang pria yang datang. Sambil merangkul wanita itu, pria itu pun berkata, "Kakak iparmu tidak ada di rumahku. Mungkinkah dia ada di rumahmu?" Mendengar perkataan itu, Xingwang pun bergumam, "Oh, aku mengerti sekarang." Lalu Xingwang pun beranjak pergi sambil bertanya pada mereka, "Apa paman di rumah? Aku di sini untuk membayar uang." Sedangkan mereka berdua masih bertanya-tanya tentang tanggapan Xingwang yang seperti itu. Dan wanita itu pun bergumam, "Kenapa begitu dingin? Kau masih tergantung padaku, kan?" Lalu terlihat kakak sepupu menepuk bokong wanita itu dan bertanya kepadanya, "Kenapa kau menatapnya? Kau akan menjadi istriku." Lalu terlihat wanita itu pun meluruskan, "Aku hanya melihat betapa menyedihkannya dia. Itu menarik. Lihat pakaiannya, bukan merek tunggal. Dan dia mengaku tinggal di kota besar. Dia akan mundur. Pedesaan kita lebih baik, suamiku bisa memakai Adidas dan Nike kapan saja." Lalu kakak sepupu pun menjawab, "Sekarang lebih seperti itu." Lalu ketika Xingwang masuk ke dalam rumah, terlihat pamannya sedang asik bermain kartu. Lalu ketika pamannya melihat Xingwang, ia pun berkata, "Ini keponakanku yang bekerja di kota. Dia orang kota sekarang." Mendengar itu teman dari pamannya pun berkata, "Oh, orang kota. Kau pasti mendapatkan banyak uang di kota besar, kan? Aku dengar dari Old Hu sebelah bahwa putranya bekerja di Hangzhou dan menghasilkan lebih dari 100.000 yuan per bulan. Anak muda, kau kuliah di universitas. Kau melakukannya dengan baik, kan?" Lalu sebelum Xingwang menjawab pertanyaan kedua teman pamannya itu, terlihat langsung diselak oleh kakak sepupunya yang berkata, "Ya, sangat sukses bekerja seperti kuda seharga 5.000 yuan per bulan. Keluarga kami memiliki wanita tua yang memberi makan babi di desa yang dibayar 3.000 yuan. Lalu sambil memegang pundak Xingwang, kakak sepupunya pun lanjut berkata, "Dari 5.000 yuan itu, berapa banyak yang bisa kau tabung setiap bulannya? Kudengar sewa di kota itu mahal. Setelah sewa, apa kau punya lebih dari apa yang kami bayar untuk memberi makan babi?" Mendengar itu Xingwang pun tidak terpancing. Dia tetap tenang dan berkata kepada pamannya, "Paman, aku di sini untuk mengembalikan uangmu, bukan untuk basa-basi." Mendengar perkataan Xingwang, kakak sepupunya pun tertawa, sedangkan pamannya masih asik dengan permainan kartunya. Dan paman pun berkata kepada Xingwang, "Tidak terburu-buru. Jika keluargamu dalam kesulitan, kau tidak perlu terburu-buru. Aku akan mengenakan 4 kali bunga." Lalu Xingwang pun menjawab pamannya, "Paman, aku baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku masih meminjam darimu?" Sedangkan pamannya berkata, "Karena memeriksa kartunya, tidak bisa menerimanya. Pas." Lalu berkata kepada Xingwang, "Jangan sopan. Kau terlalu bekerja keras, berjuang sendiri di kota besar saat mengurus keluarga." Dan Xingwang pun memotong perkataan pamannya lalu berkata, "Tapi mari kita bayarkan." Lalu terlihat pamannya yang senang akan kartunya yang bagus. Sambil berkata, 3-2, aku all in." Lalu berkata kepada Xingwang, "Jika kau bersikeras membayarnya, aku tidak akan menghentikanmu." Lalu pamannya berkata kepada anaknya sambil menunjuk, "Dacai, bawakan aku buku merah dari kabinet." Tak lama terlihat Dacai yang sudah mengambilkan buku merah itu sambil berkata, "Kita keluarga. Aku tak tahan melihatmu di bawah tekanan besar. Darah lebih kental dari air." Lalu sang paman pun berkata, "Lulusan kuliah keluarga kita. Sangat membanggakan. Tak mau pakai uang kami. Ingin semuanya jelas. Iya kan? Kenapa menjadi sangat jelas saat kita keluarga?" Beberapa saat kemudian, Xingwang sambil memegang smartphone-nya dan berkata, "Aku sudah mentransfer 51.000 yuan dengan bunga. Paman tolong periksa, apa paman sudah menerimanya?" Lalu terlihat paman yang melihat smartphone-nya sambil berkata, "Biar ku periksa." Lalu terlihat paman Xingwang yang kaget melihatnya dan bergumam, "Dia benar-benar mentransfernya."
Lalu paman pun melihat ke arah Singwang dan berkata, "Dari mana kau mendapatkan uangnya?" Lalu Singwang memutar badannya dan melangkah sambil berkata, "Tentu saja dari." Lalu Singwang menengok sedikit sambil berkata, "Bekerja di kota." Lalu Dacai pun berkata, keluarganya hanya ingin menyelamatkan muka dengan biaya penderitaan. Pada titik ini, apa gunanya martabat? Aku sudah tahu semuanya. Seluruh keluarga mereka sangat miskin, 51.000 yuan. Ini bisa mengorbankan nyawa mereka. Aku bertaruh Hang Singwang mengosongkan tabungannya. Lalu wanita itu sambil memeluk Dacai, ia berkata, "Aku akan menegurnya. Dia mungkin tidak bisa menerima bahwa aku akan menjadi kakak iparnya. Kita semua kerabat. Kita akan sering bertemu. Mari kita bersihkan kesalahpahaman untuk menghindari kecanggungan." Dan Dacai pun berkata, "Itu bagus untuk menjernihkan keadaan. Biarkan dia tahu tempatnya." Jadi kodok ini berhenti mengincar daging angsa. Lalu terlihat di luar rumah wanita itu, mencoba untuk mengejar Singwang sambil berkata, "Singwang, kita akan menjadi keluarga sekarang. Tidak perlu berpegang dengan perasaan lama dan bertindak seperti kita mengenal satu sama lain lagi. Kita memang dibesarkan bersama. Aku tahu kau menyukaiku, tapi aku hanya menganggapmu sebagai adik laki-laki. Aku akan menjadi kakak iparmu segera. Jadi lebih baik jika kau berhenti memikirkanku." Mendengar wanita itu berkata, Singwang pun kaget dan tak bisa berkata-kata. Lalu Singwang menoleh dan wanita itu berkata, "Jika orang-orang mendengar, itu akan buruk bagi reputasimu, dan itu bertentangan dengan kesopanan umum. Kau tidak berpikir." Lalu Singwang tersenyum sinis dan berkata, "Aku suka kau. Lihatlah dirimu di cermin." Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Singwang, wanita itu pun menjadi sangat kaget dan malu. Chapter ditutup di sini. Semakin seru ceritanya. Untuk alur ceritanya akan diupload insya Allah setiap hari Selasa. Dan jika kalian suka dengan alur ceritanya, tolong bantu subscribe dan like agar kami bisa semangat untuk menghibur. Dan jika dia yang mau beliin Min Min kopi, bisa kirim lewat Saweria di deskripsi di bawah. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan sampai bertemu di lain video.